Nah, berikutnya kita akan coba lihat untuk operator aritmatika itu sedikit unik ya. Jadi operator aritmatika yaitu perkalian, pembagian, sisa pembagian, plus dan minus itu bisa digabungkan dalam satu ekspresi. Oke, tapi sebelumnya kita coba lihat dulu. Kita mau coba mengerti mengenai istilah yang akan sering kita gunakan, yaitu ekspresi atau expression dan statement. Jadi selama ini sebenarnya kita sudah sering menggunakan ekspresi ya, tapi biar nanti ke depannya pada waktu ada dalam video-video ini dan video selanjutnya ada kata-kata, oh silakan lihat ekspresi. Jadi ngerti apa sih maksudnya ekspresi. Nah, jadi kalau kita lihat ke source code kita, itu sebenarnya kita sudah menggunakan ekspresi ya. Ini adalah ekspresi. In A plus in B itu adalah ekspresi, gitu ya. In A kali in B itu ekspresi, kemudian in A sama dengan 5 itu ekspresi, ya. Itu semua ekspresi ya. Jadi ekspresi itu adalah kalau kita lihat ininya, itu adalah melibatkan operator. Jadi ekspresi itu adalah kombinasi antara operator dan variabel. Ya. Jadi kalau kita lihat nih ekspresi, ini bilangan atau ya bilangan ya variabel, ini operator, ini satu nilai lah. Ini operator, ini variabel, ini variabel, ini variabel. Jadi ekspresi itu adalah gabungan antara operator dan variabel yang menghasilkan satu nilai, Nah, kalau kita lihat ekspresi ini artinya adalah bahwa kita memberikan nilai 10 ke bilangan 5. Sehingga artinya pada waktu ekspresi ini dijalankan, maka bilangan 5 itu berisi nilai 10. Oke? Yang kalau di bawahnya kita lihat itu adalah hasil dari ekspresi ini adalah penjumlahan bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2 itu akan disimpan di bilangan 3. Jadi hasil sesuatunya itu akan disimpan di satu variabel. Itulah ekspresi. Nah, nanti kita akan lihat bentuk-bentuk ekspresi yang lainnya. Tapi biar pada waktu nanti ada pernyataan, oh silakan lihat ekspresi di baris sekian. Oh jadi tahu, oh maksudnya ekspresi itu adalah pasti sesuatu yang melibatkan operator dan variabel ya. Dan hasil dari ekspresi itu pasti menghasilkan sesuatu. Ya ini tadi, menghasilkan sesuatu artinya kita membuat bilangan 5 itu berisi nilai 10. Kita bisa ekspresi ini membuat bilangan 3 menyimpan hasil penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Itu ekspresi. Sedangkan statement itu lebih mudah ya, lebih mudah. Statement itu adalah baris source code yang diakhiri dengan titik koma. Itu secara umum ya, secara umum. Jadi ekspresi ditambah titik koma itu jadi statement. Ini statement. Kalau saya bilang lihat statement baris sekian, lihat aja apakah ada titik komanya atau enggak. Ya, jadi ini statement itu bisa jadi ekspresi ditambah titik koma, bisa jadi juga pemanggilan metode ditambah titik koma. Bisa jadi juga nanti kita lihat pembuatan create object. Ini nih, sorry, create object kita udah lakukan. Ini create object ya. Ini statement juga, ini statement. Jadi new scanner system in titik koma. Tapi intinya itu ada simbol titik koma ya. Ada simbol titik koma. Nah, itu berarti ada satu statement. Jadi kalau bisa kita sebutkan, sebenarnya source code kita ini gabungan dari banyak statement ya. Statement ini, statement ini, statement ini, statement ini, statement ini. Tapi ekspresinya itu ada di sini. Ini ekspresi, ini ekspresi, ini ekspresi. Oke, ini juga ekspresi. Jadi kata kuncinya adalah ekspresi melibatkan variabel dan operator. Variabel, operator. Sedangkan statement apapun itu dan diakhiri dengan titik koma itu adalah statement. Nah, kita perlu coba mengerti ini, kita seragamkan pemahamannya, biar pada waktu di video-video selanjutnya, pada waktu disebutkan, oh lihat ekspresi ini, lihat statement ini, oh jadi tahu, oh, jadi nggak bingung, apa ya ekspresi ya, apa ya ekspresi ya. Nah, oke, nah setelah kita sepakati definisi mengenai ekspresi dan statement, kita coba lihat satu source code yang lain ya.
lihat satu source code lain masih mengenai penggunaan operator aritmatik. Kita bikin file baru, kemudian kita isi kelas. Oke, nama kelasnya adalah operator aritmatik 2. Karena itu kita simpan dengan dalam file dengan nama yang sama, cuma diakhirin Java, di folder src source code, di bawah folder project kita Java Console. Kita simpan. Oke. Nah, di sini sebenarnya nggak beda jauh ya, dengan yang kita pelajari tadi. Tapi di sini yang mau kita pelajari adalah bahwa untuk operator aritmatika itu semua operator itu bisa digabung dalam satu ekspresi. Nah, ini tadi. Kenapa kita perlu ngerti ekspresi? Karena nanti saya akan sering menyebutkan seperti itu. Jadi, untuk operator aritmatika, ini semua simbolnya ini bisa digunakan dalam satu ekspresi. Ini yang kita lihat ya. Ini kita lihat. Di sebelumnya kita hanya menggunakan satu ini, dalam satu ekspresi hanya menggunakan satu operator, tapi di sini kita menggunakan lebih dari satu operator ya. Di sini contohnya di ekspresi baris 12 kita menggunakan operator sama dengan, kemudian dengan plus dan minus. Kemudian di baris ke-13 itu operator perkalian dan pembagian. Baris 14 penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Baris 15 operator pengurangan, pembagian, penjumlahan. Baris 16 operator buka tutup ya, parentesis, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Di baris 17 operator parentesis juga, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Jadi di kelas yang baru kita buat, yaitu operator aritmetik 2, kita mau melihat bagaimana jika operator-operator aritmetik itu muncul dalam satu ekspresi. Dan untuk operator aritmetik itu bisa. Nanti kita akan lihat ada operator-operator yang nggak bisa muncul ya. Jadi kita akan lihat nanti ada operator yang hanya dalam satu ekspresi itu nggak bisa gabung. Tapi kalau operator aritmatika itu bisa muncul dalam satu ekspresi ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita lihat di baris 12 dulu. Di sini kita menggunakan dua operator, yaitu plus dan minus. Di baris 13, perkalian dan pembagian, dan seterusnya. Oke, biar mungkin kita dapat gambarannya, kita coba ini dulu ya. Kita coba compile dulu seperti biasa. Kita compile dengan sintaks Java ya. Kemudian kita ganti namanya, karena ini kelasnya operator aritmetik 2, ya kita ganti aritmetik 2. Oke, setelah berhasil, kita jalankan dengan perintah Java ya, Java, tapi nama kelasnya kita sesuaikan, yaitu operator aritmetik 2. Setelah kita jalankan, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini mungkin untuk penggunaan operatornya kita akan coba lihat juga nanti detailnya ya. Tapi mungkin kita sudah familiar. Tapi di sini yang akan kita lihat adalah mengenai level dan associativity. Jadi kita akan lebih lihat detail lagi apa kegunaan level dan apa tadi kita udah lihat juga penggunaan associativity, tapi kita belum melihat penggunaan level. Jadi implikasi dari level ini dari suatu operator apa sih? Nah, jadi seperti yang sudah sempat disinggung di awal, jika suatu operator memiliki level lebih tinggi dari operator lain, jika operator itu muncul dalam satu ekspresi, maka dia akan diproses lebih dulu. Jadi itu tujuannya. Jadi operator dengan level lebih besar, lebih tinggi, itu dalam satu ekspresi, itu akan diproses dari operator yang levelnya lebih rendah. Biar lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Nah, itu tujuan dari contoh kelas yang kita bikin seperti ini. Kalau kita lihat dari baris 12 ya, oke, baris 12. Kita baris 12, kita lihat nih. Ada statement, nah lihat ya, ada statement in A, in A, in B, in C. Waktu saya sebut statement itu pakai koma.
Tapi kemudian saya ralat. Oke, kita lihat ekspresi di baris 12. Nah, itu gini. Ini ekspresi ya. Oke, kita lihat. Di baris 12 kita lihat ekspresi seperti berikut. In E sama dengan in A plus in B minus in C. Di sini kita lihat ada 3 ya. Ada 3 operator yang muncul. Sama dengan, plus, minus. Oke, kita lihat balik. Plus minus itu ada di sini, yaitu operator aditif, levelnya 11. Sama ya, satu level. Assignment itu ada di sini, levelnya 1. Oh, mari kita lihat cara kerjanya. Jadi cara kerjanya, ini nanti akan dikerjakan terakhir. Dan lihat juga, sama dengan itu dia dari right to left ya, dari kanan ke kiri. Sedangkan associativity, sedangkan aditif itu left to right. Nah, jadi kalau kita lihat expression ini nanti dikerjain. Pasti yang dikerjain sebelah kanan dulu. Loh, kok tahu? Lah, kan di sini ada ininya. Di sini disebutkan operator simbol sama dengan, itu adalah operator assignment, levelnya 1. Sedangkan simbol plus dan minus, itu adalah operator aditif, dan, sebentar. Nih. Dan levelnya 11. Nah, seperti tadi, satu operator yang levelnya lebih tinggi, itu jika dalam satu ekspresi ketemu dengan operator lain, maka dia akan diduluin, dia akan diproses lebih dulu. Jadi dalam expression kita di atas, ini nanti dulu dikerjain, yang diproses adalah ini dan ini. Oke, nah berarti kira-kira jadi seperti ini. In E sama dengan, jadi belum dikerjain dulu, ganti ya nilainya ya. In A itu berapa tuh? In A itu 2. Tambah in B itu 3, minus in B itu 4. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat lagi. Associativity-nya plus dan minus itu satu level. Artinya dia bebas dikerjain. Tapi ada nih satu kondisi lagi, yaitu associativity. Normalnya itu plus dan minus itu akan dikerjain dari left to right ya. Jadi kalau kita lihat berarti 2 plus 3 minus 4, ini dulu nih dikerjain. Left to right ya, 2 plus 3 dulu nih. Sehingga ini akan menjadi seperti ini. In E, 2 plus 3 itu 5, dikurang 4. Nah, ketemu lagi nih satu operator. Oh, minus nih. Ya udah, operator minus left to right juga. Jadi, in E sama dengan 1. Jadi, baris ini, E, itu nilainya 1. Ini simulasinya lah ya. Simulasinya kira-kira cara kerja JDK nanti kira-kira seperti itu. Oke? Oke, kita coba buktikan. Itu ditampilkan di baris berapa ya? In A, oh ini ya. In A plus in B minus in C sama dengan in E ya. Benar kan ya? Plus minus sama dengan. Kita lihat hasilnya. 2 tambah 3 minus 4 sama dengan 1. Oh, benar ya. 2 tambah 3 minus 4 sama dengan 1. Jadi, simulasi kita benar. Jadi, kita sudah bisa meniru cara kerja JDK. Jadi, itu kira-kira cara kerjanya untuk kombinasi operator plus dan minus dalam satu ekspresi. Kita lihat di baris ekspresi di baris 13. Apa tuh ekspresinya? Itu adalah in F. Copy aja ya, biar cepat. Jadi lihat ya, ekspresi tanpa titik koma ya. Oke, in F, apa yang terjadi di sini ya? Itu tadi. Balik lagi. Di sini, ini dikerjakan terakhir ya. Ini dikerjakan terakhir. Kenapa? Karena ada, kita coba lihat. Mana nih? Nih. Di sini assignment ini akan dikerjakan terakhir. Kenapa? Karena ada simbol asterik dan pembagian, yaitu yang merupakan ini operator multiplikatif ya. Dan levelnya 12, jadi lebih tinggi dari sama dengan. Jadi yang akan diproses itu adalah ini dulu. Oke, jadi kira-kira seperti ini. In D itu berapa? Balik kita lihat. In D itu 5 ya. In D 5. In C itu 4 ya. In C 4. Kemudian bagi in A itu 2. Oke.
Nah, ini kita lihat nih, mana dulu yang dikerjain. Oh, setelah kita lihat, kalian dan pembagian itu satu level ya, satu level, yaitu sama-sama masuk kategori multiplikatif. Dan mereka memiliki level 12, jadi cara pengerjaannya akan mengikuti ini, left to right. Jadi yang akan dikerjain dulu adalah ini, 5 kali 4 dulu, sama dengan 20, bagi 2, setelah itu baru 20 bagi 2, jadi left to right ya, bukan 2 bagi 20. Jadi kita lihat ini left to right, jadi kiri ke kanan. 20 bagi 2 itu 10. Oke, mari kita lihat dari source code kita, baris 21 ya, menampilkan baris 21 menampilkan in D dikali in C dibagi in A itu sama dengan in F. Coba kita lihat hasilnya. Benar nggak 10? Oh, benar ya, sama ya. Jadi sama. Jadi 5 dikali 4 dibagi 2 itu sama dengan 10. Nah, ini simulasinya. Ternyata simulasi kita benar. Oke, kita teruskan ke berikutnya ya. Kita teruskan ke baris ini 14. Itu perhitungan. Kita lihat ekspresi ini. Nah, in G ya. In G coba kita ganti dulu angkanya. In A itu 2. Kemudian in B itu 3. Kemudian in C itu 4. In D itu 5. Nah, oke ya. Kita lihat. Mari kita lihat. Nah, di sini, di ekspresi yang ini ada kombinasi juga. Ada plus, ada kali, ada minus. Sama, ada assignment. Nah, kita udah tahu ini paling terakhir ya. Nah, tapi sekarang kita lihat plus dan kali. Kita tahu plus dan minus satu level, yaitu di level 11. Oh, tapi si kali, ini levelnya 12. Nah, berarti yang dikerjakan dulu tuh ini. Jadi, JDK lihat, oh 2 plus 3 dulu nggak? Oh nggak, ini ada lagi nih operatornya nih, ini dulu nih dikerjain nih. Nah, karena ini ketemu operator ini lebih tinggi dari plus dan minus, maka operator perkalian dikerjakan lebih dahulu. Jadi yang dikerjakan dulu adalah 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4 bukan 4 kali 3? Yaitu dia. Karena left to right ya. Jadi 3 jadi 3 itu di sebelah kiri operator, baru 4 di sebelah kanan operator, left to right. 3 kali 4. Jadi hasilnya adalah in G dengan 2. Berapa 3 kali 4? 12. Kurang 5. Nah, setelah ini, JDK lihat lagi, oh operatornya sama nih. Ya udah, berarti dikerjain ini dulu. Maksudnya sama level ya, sorry. Bukan sama ini. Ini operator plus dan operator minus itu sama level, yaitu level 11. Ya udah, berarti dikerjainnya dari sini. 2 plus 12. Itu jadinya 14 minus 5. Kemudian J sama dengan 14 kurang 5 ya. 14 dari kiri ke kanan ya. 14 kurang 5 itu sama dengan 9. Oke, kita udah lihat hasil simulasi kita, in G itu ini. In G baris 14 itu hasil perhitungan kita adalah 9. Manakah yang menampilkan in G? Oh ini baris ini nih. Baris 22. Persen D plus persen D kali, benar ya? Kali persen D minus persen D. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Benar nggak sih? 2. Ini ya, ini dia. Kita bandingkan dengan yang kita. 2 tambah 3 kali 4 minus 5. Hasilnya 9. Oh, benar. Berarti kita sudah tahu cara kerjanya JDK seperti itu ya. Jadi, ini dulu dikalikan, menghasilkan ini. Baru setelah itu dijumlahi seperti biasa, menghasilkan ini. Baru dikurangi seperti biasa, menghasilkan ini. Itu kira-kira penjelasannya. Oke, kita teruskan ya. Kita coba teruskan sampai ke terakhir ya. Sampai ke baris 15 dulu nih. Baris 15, kita lihat. Seperti biasa kita ganti angkanya dulu. In D itu 5, in C itu 4, in A itu 2, in B itu 3.
Oke, nah sama seperti tadi, kita lihat, kita balik. Di sini, JDK akan menemukan ada beberapa operator ya, tapi intinya sama. Ini ketemu operator sama dengan, paling bawah, dia level 1. Ada operator minus dan plus satu level. Di mana itu? Di level 11. Dan ada satu lagi operator pembagian ya, yaitu di level 12. Berarti yang akan dikerjakan ini dulu nih. Ini dulu yang dikerjakan. Kok tahu? Lah, kan levelnya lebih tinggi. Jadi operator bagi itu lebih tinggi daripada operator minus dan plus. Jadi pasti akan dikerjakan ini dulu. Oke, jadi hasilnya adalah in H 5 minus, ini tadi hasil operasi ini. 4 bagi 2, 2. Ditambah 3. Oke, kemudian berikutnya, ini ya simple ya, karena udah satu level, berarti yang dikerjain ini dulu nih. 5 dikurang 2, berapa nih? 3. Tambah 3. Kemudian terakhir ya, 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, ini hasil simulasi kita. Kita lihat source code-nya. In H itu ditampilkan di baris ini ya. Di baris ini. Ini baris. Oke, kita lihat hasilnya. Ini. Benarkah simulasi kita? 5 dikurang 4 dibagi 2 ditambah 3. Sama ya, benar ya. Hasilnya 6. Oke. Berarti simulasi kita, cara kerja kita udah benar. Kita teruskan ke ekspresi ini. Ini ekspresi ini lebih lagi, lebih banyak lah parameternya ya. Oke, kita ganti seperti biasa, nilai-nilainya kita ganti biar nanti lebih mudah ininya. In A itu 2. Kemudian in B itu 3. In C itu 4. In D 5. Oke, nah di sini kita lihat operator yang terlibat lebih banyak lagi ya. Di sini ada tambahan operator parentesis ya, buka kurung dan tutup kurung. Oke, kita balik ke sini. Nah, dari sini kita lihat seperti biasa sama dengan pasti terakhir. Kemudian plus minus itu di level 11. Baru perkalian di level 12. Nah, tapi di sini ada muncul nih, yaitu parentesis level paling tinggi ya. Paling tinggi. Nah, jadi kalau dilihat dari sini berarti ini dulu nih yang dikerjain. Jadi walaupun plus kalah dengan perkalian, tapi karena dia diapit oleh parentesis lebih tinggi, ini dulu yang dikerjain. Jadi ini dan ini dulu dikerjain ya. Loh, kan plus kalah dengan perkalian. Benar. Tapi karena muncul buka dan tutup kurung, maka yang dilakukan tuh ini dulu. Ini kalah. Kenapa? Karena di levelnya lebih tinggi ya. Ini 16, ini 12. Jadi kira-kira seperti ini. Ini, dan sama itu left to right ya. Jadi yang dikerjain ini dulu nih. 2 tambah 3 berapa tuh? 5. 5 dikali 4 minus 1. Minus 5 ya. 4 minus 5 ya. Oke? Benar ya? 4. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini ada muncul, ini ada operator perkalian, minus, dan parentesis, sama seperti tadi. Walaupun ini lebih rendah dari ini, tapi karena minus diapit oleh parentesis, maka yang dikerjakan ini dulu. Ya, jadi yang dikerjakan di ini dulu. Jadi sehingga ini adalah 5 dikali 4 minus 5 berapa ya? Minus 1 ya? Ada minus ya? Ya udahlah, kita lihat. Berarti ini sama dengan 5 kali minus 1 adalah minus 5 ya. Oke, benar nggak sih angkanya? Coba kita lihat nih. Kok meragukan ya? In A itu 2. In B itu 3. In C itu 4. In D itu 5. Ayo, ya benar sih. Oke, minus 5 ya. Oke, minus 5. Jadi in I ini nilainya adalah minus 5 setelah kita simulasi. Sehingga pada waktu ditampilkan, itu jadi seperti ini. Oh, benar ya, minus 5 ya. Nah, jadi 2 plus 3 dikali 4 minus 5 itu hasilnya minus 5. Penjelasannya seperti tadi. Ini dulu dikerjakan, kemudian ini lagi dikerjakan dulu, setelah itu baru hasil pengerjaan tadi dikalikan. Muncullah minus 5.
Oke. Nah, berikutnya kita yang terakhir. Kita lihat ekspresi yang terakhir. Kita ganti dulu nilainya. In D itu 5. Kemudian in C itu 4. In A itu 2. Kemudian in B itu 3. Oke. Nah, sama seperti tadi, ini ada beberapa operator yang muncul ya. Ada beberapa operator yang muncul dengan level yang berbeda. Jadi seperti biasa, minus E sama dengan paling terakhir. Minus dan plus harusnya kalah dengan ini, dengan pembagian ya. Plus dan minus kalah dengan pembagian. Tapi karena minus dan plus itu diapit oleh parentesis yang levelnya lebih tinggi, sehingga yang dikerjain dulu adalah ini ya. Oke, kita lihat karena associativity-nya left to right, ini dulu dikerjain. Left to right, 5 dikurang 4, 1 ya. 1 dibagi 2 plus 5. Kemudian diproses lagi. 1 dibagi 2 plus 5 dulu nih. Diproses 2 plus 5 itu, 2 plus 3, aduh. Itu adalah 1 bagi 5. In J. Mungkin ada yang komplain, loh, kan harusnya 0,2. Benar sih, harusnya benar. Tapi kita ingat lagi, in J itu adalah variabel dengan tipe bilangan in, yaitu bilangan bulat. Sedangkan bilangan bulat itu ya selalu nggak ada koma ya. Jadi walaupun 1 dibagi 5 itu sebenarnya harusnya 0,2, tapi karena bilangan bulat ini dihilangkan. Jadi yang hanya disimpan itu 0. Oke, mari kita lihat. Sorry. Benar ya. Jadi 5 minus 4 dibagi 2 plus 3 itu sama dengan 0. Oke. Nah, tapi kita coba tampilkan itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk bilangan pecahan. Jadi harusnya sama sih. Harusnya sama, cuman bedanya adalah kalau kita lihat ya, 2 plus 3 minus 4, 1. Nah, di sini benar yang ditampilkan adalah yang terakhir adalah 5 dikurang 4 dibagi 2 ditambah 3 itu sama dengan 0,2 seperti tadi. Nah, jadi di sini kita melihat jika menggunakan bilangan pecahan, maka nilai pecahannya akan muncul. Kalau kita menggunakan bilangan bulat, itu nilai pecahannya tuh dihilangkan ya, nggak disimpan, nggak ditampilkan. Nah, itu sih. Jadi, itu yang coba kita lihat, bagaimana jika dalam satu ekspresi, itu beberapa operator aritmatika muncul sekaligus. Bahkan di sini kita lihat juga selain operator aritmatika, kita juga melibatkan operator parentesis dan operator assignment. Jadi itu sesuatu yang lumrah aja bahwa dalam satu ekspresi ada assignment sama dengan, kemudian ada operator aritmatika, yaitu kali bagi plus dan minus, walaupun bisa ya, sisa pembagian pun bisa, cuman jarang lah, kita sedikit nggak lazim menggunakan itu. Tapi bisa aja. Dan juga kita menggunakan operator parentesis. Kita sudah lihat bagaimana penerapan atau cara kerja JDK dan apa fungsi dari level ini jika beberapa operator itu muncul dalam satu ekspresi. Nah, itu ya yang barusan kita bahas di ini ya, di kelas operator aritmatik 2. Oke, ini yang mungkin sebagian informasi sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi seperti yang pernah disampaikan, kita fokus ke yang sering kita gunakan. Sebelum kita meneruskan ke operator berikutnya, mari coba kita rangkumkan apa yang sudah kita bahas mengenai operator aritmatika. Jadi, mungkin seperti ini rangkuman dari operator aritmatika. Jadi ada 5 operator aritmatika, yaitu operator plus, operator penjumlahan dengan simbol plus, operator pengurangan dengan simbol minus, operator perkalian dengan simbol asterik atau kali,
operator pembagian dengan simbol ini garis miring ya, pembagian. Dan terakhir adalah operator sisa pembagian dengan simbol persen. Nah, masing-masing operator ini akan berfungsi dapat diimplementasi ke tipe data berikut ini. Jadi untuk operator aritmatika jelas itu fokus untuk tipe data bilangan ya. Tipe data bilangan baik itu bilangan pecahan maupun bilangan bulat. Nah, kita tahu tipe data bilangan adalah ini, byte, short, int, long, float, double ya. Sedangkan ininya adalah simbol minus ini atau plus ini, penjelasannya adalah untuk menambah nilai dua bilangan ya. Jadi kita udah lihat di contoh sebelumnya, kegunaan dari operator penjumlahan adalah untuk menambah nilai dua bilangan. Kemudian untuk operator pengurangan itu untuk mengurangi nilai suatu bilangan dengan bilangan lain. Sama, kita juga sudah bahas dan lihat di contoh yang kita buat tadi, di source code yang kita buat. Untuk operator perkalian yaitu untuk mengalihkan nilai dua bilangan, ya sama. Kemudian untuk operator pembagian itu digunakan untuk membagi nilai suatu bilangan dengan bilangan lain. Dan yang terakhir adalah operator sisa pembagian dengan simbol persen, itu untuk mendapatkan sisa pembagian suatu bilangan dengan bilangan lain. Nah, itulah operator aritmatika yang sudah kita bahas sampai tadi.